Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ayun. Tapi bedanya kita sudah kelas 8 ya, kalian sudah kelas 8. Dan kali ini saya akan menjelaskan bab pertama tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran ini nantinya saya harapkan kalian mampu menganalisis sistem gerak pada makhluk hidup, terutama pada manusia. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyajikan tulisan tentang gangguan tentang sistem gerak dan upaya cara menjaga kesehatan sistem gerak itu sendiri. Jika kita lihat judulnya tadi tentang sistem gerak pada makhluk hidup, kalian tahu sendiri bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia. Nah, berdasarkan gambar di samping itu ada beberapa gambar. Yang pertama ada orang yang sedang menari atau tarian Bali, kemudian gambar kedua tentang tumbuhan putri malu yang disentuh, kemudian yang terakhir adalah kita yang sedang berlari. Dari ketiga gambar tersebut, apakah semuanya bergerak? Tentu saja iya, karena mereka semua makhluk hidup, karena ciri makhluk hidup salah satunya adalah bergerak. Di pembahasan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang sistem gerak pada manusia. Oke, pada gambar orang yang sedang menari atau di tarian Bali ini, nah setiap pergerakan penari itu bukan hanya melibatkan tangan dan kaki, tapi mata juga terlibat di sini. Nah, lalu organ apa sajakah yang menyusun sistem gerak pada manusia? Kita akan bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama, di sistem gerak pada manusia itu ada dua, alat gerak pasif sama alat gerak aktif. Kira-kira yang berperan sebagai alat gerak pasif tulang. Ya, tulang atau rangka. Tulang atau rangka itu termasuk alat gerak pasif. Dia tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak aktif. Kemudian alat gerak aktif yaitu otot. Kita kenal dengan otot. Tanpa otot kita tidak akan bisa bergerak. Jadi yang berperan sebagai alat gerak aktif di sini adalah otot. Lalu pertanyaan saya di sini yang banyak salah konsep tentang perihal ini, lalu apakah perbedaan rangka dengan tengkorak? Kalian pernah melihat beberapa rangka, tapi banyak yang menyebutnya kalau itu tengkorak. Sebenarnya tengkorak itu merupakan bagian dari rangka ya. Jadi secara keseluruhan itu kita seharusnya menyebutnya rangka, bukan tengkorak. Lanjut. Karena tadi alat gerak pasif merupakan tulang atau rangka, maka kita akan klasifikasikan rangka atau tulang. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Tulang kita itu mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Pertama, ada tulang pipa yang bentuknya panjang. Tulang pipa sendiri itu berbentuk tabung yang pada umumnya dia berongga. Kita dapat temukan di tulang tangan sama tulang kaki, tulang paha. Kemudian tulang yang kedua itu bentuknya adalah tulang pendek. Tulang pendek sendiri dia berbentuk kubus, berbentuk kecil maupun berbentuk paku. Letaknya di mana? Letaknya berada di pergelangan tangan ataupun pergelangan kaki. Kemudian yang ketiga ada tulang pipi.
pipi di sini dalam artian tulang tersebut berbentuk lempengan atau pipi, atau kalau kalian tak tahu istilah pipi, gepeng ya istilahnya. Nah, kalian bisa temukan di mana? Di tulang tengkorak tadi, tulang kepala. Itu bentuk tulangnya dia pipi. Kemudian bentuk tulang yang terakhir ada tulang tidak beraturan. Namanya saja tidak beraturan, sudah pasti bentuknya tidak beraturan. Kalian bisa temukan di tulang, di ruas-ruas tulang belakang ataupun tulang rahang atas sama rahang bawah. Kalau tadi tulang dibedakan berdasarkan bentuknya, sekarang tulang kita klasifikasikan, kita kelompokkan berdasarkan matrik penyusunnya. Jadi penyusun tulang itu berbeda-beda. Ada tulang kompak sama tulang spon. Kita bahas dulu yang tulang kompak. Tulang kompak itu biasanya terdapat pada tulang pipa seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau tulang pipa itu ada di bagian lengan atas atau lengan bawah, paha, bagian kaki. Itu penyusunnya adalah tulang kompak. Jadi penyusunnya adalah zat padat dan sangat rapat. Gambarnya nanti bisa dilihat ya. Kemudian tulang spon. Tulang spon ini bisa kalian penyusun dari tulang pendek itu adalah tulang spon sendiri. Tulang pendek tadi berada di pergelangan tangan. Tulang pipi itu penyusunnya juga terdiri dari matriks-matriks yang berongga, yang bisa kalian temukan di tulang pipi sama tulang pendek. Berdasarkan bentuknya sudah, berdasarkan penyusun matriknya juga sudah. Sekarang kita lihat berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama ada tulang rawan sama tulang keras. Tulang rawan kalau di manusia ya itu bisa kalian temukan di daerah daun telinga sama hidung. Nah, tulang rawan ini memiliki banyak serat yang berkolagen yang tertanam di matriks. Beda dengan tulang keras. Nah, tulang keras ini bisa ditemukan di mana? Tulang keras ini biasanya ditemukan pada tulang yang berbentuk pipa tadi. Bentuknya keras karena terdiri atas protein dan zat kapur sehingga tulang-tulang itu tidak mudah patah. Kemudian jika dibedakan atau dilihat dari letaknya itu ada berbagai macam ya. Kita itu nanti melihat secara keseluruhan dari sistem rangka mulai dari tengkorak sampai pergelangan kaki. Kita bahas yang tengkorak dulu. Tulang tengkorak. Nah, ini yang orang-orang juga banyak yang salah. Jadi tulang tengkorak itu bagian dari tulang rangka. Tulang tengkorak itu adalah bagian kepala. Di sini ada berbagai macam tulang penyusunnya yang bisa dilihat secara atau bisa dilihat dari depan. Itu di sini ada tulang dahi, tulang hidung, kemudian tulang rahang atas, ada tulang rahang bawah, kemudian ada tulang air mata, ada tulang pipi. Kalau yang di sini ada tulang ubun-ubun, bagian belakang ada tulang kepala belakang, kemudian di samping itu ada tulang pelipis, agak ke depan itu tulang baji. Jadi di bagian tengkorak itu ada berbagai macam tulang penyusunnya. Di tengkorak sudah, kita lanjut ke anggota badan. Nah, di anggota badan itu ada beberapa tulang, ada tulang rusuk, tulang dada,
kemudian ada tulang belakang, ada tulang panggul. Kita bahas yang tulang belakang dulu ya. Di tulang belakang itu ada jumlahnya 33 buah. Yang pertama dari leher dulu. Di leher itu ada 7 ruas tulang leher, kemudian turun ke punggung. Di punggung itu jumlahnya ada 12 ruas tulang punggung, kemudian habis ke punggung turun lagi ada 5 ruas tulang pinggang, kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang, kemudian yang terakhir adalah 4 ruas tulang ekor. Itu kalau di tulang belakang. Di tulang belakang ini juga berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah. Jadi sel darah merah kalian itu dibentuknya adalah di tulang belakang. Kemudian ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini letaknya di dada ini ya. Tulang rusuk yang kalau diperhatikan di gambar yang paling atas sendiri itu adalah tulang bulu, kemudian tengah itu adalah tulang badan, kemudian yang lancip ke bawah itu adalah tulang taju pedang. Tulang rusuk sendiri itu ada 12 pasang. Yang 7 atas pertama, yang tulang rusuk pertama itu jumlahnya 7, disebut tulang rusuk sejati. Kemudian 3 kemudian ke bawahnya disebut tulang rusuk palsu. Kemudian ada 2 tulang rusuk melayang. Dikatakan melayang karena tidak bergabung menutup jadi satu. Jadi ada 12 tulang rusuk. Lanjut ke tulang gelang bahu. Letaknya di sini ya, tulang gelang bahu. Yang di atas ini namanya tulang selangka, kemudian yang mendekati tulang dada tadi ada tulang belikat. Kalau tulang gelang bahu cuma ada 2 tulang. Kemudian lanjut ke tulang panggul. Di tulang panggul itu ada tulang usus, kemudian ada tulang panggul itu sendiri, kemudian tulang duduk sama tulang kemaluan. Nah, di buku kalian juga sudah dijelaskan seperti itu. Kita lanjut bagian letak tulang yang terakhir, yaitu di anggota gerak. Namanya saja anggota gerak sudah pasti meliputi tangan dan kaki. Nah, di bagian tangan terlebih dahulu itu ada tulang apa saja? Yang pertama ada tulang lengan atas, kemudian ada tulang pengumpil ya. Tulang pengumpil ini letaknya lurus dengan jempol, sedangkan tulang hasta itu lurus dengan jari kelingking. Banyak sekali biasanya yang salah dengan 2 tulang ini. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, sama tulang jari-jari tangan. Itu untuk yang anggota gerak bagian tangan. Kita bahas selanjutnya yang anggota gerak bawah, yaitu kaki. Di anggota gerak bawah, di bagian kaki itu ada tulang paha, kemudian tulang kering itu yang bagian depan, kemudian ada tulang betis ya, kemudian ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, juga ada tulang jari-jari kaki. Oke, kita lanjut ke perkembangan tulang. Pernahkah kalian perhatikan tulang kepala bayi yang baru lahir? Nah, tulangnya masih rawan atau lunak. Bayangkan sendiri bagaimana kalau bayi itu pertama lahir sudah mempunyai tulang yang keras. Tentunya pasti ibunya akan merasakan sakit ketika melahirkan.
Itu sebabnya bayi mempunyai tulang yang lunak. Nah, semakin dewasa atau semakin seiring pertumbuhannya, tulang itu akan mengalami proses osifikasi. Apa sih proses osifikasi? Proses osifikasi adalah proses pengerasan tulang. Kemudian lanjut kita ke gangguan tulang atau penyakit-penyakit yang menyerang tulang. Nah, ini sudah sering kalian pelajari juga waktu SD ya. Duduk yang benar itu nantinya juga akan mempengaruhi kesehatan tulang. Posisi duduk akan mempengaruhi kesehatan tulang. Misal, kalau kalian membaca buku ya, dengan cara membungkuk itu nanti akan mempengaruhi bentuk tulang kalian juga. Berdasarkan gambar di samping itu ada berbagai macam gangguan tulang. Yang pertama ada fraktura. Nah, fraktura ini adalah nama kita kenal biasanya dengan istilah patah tulang. Biasanya kalau entah itu kecelakaan itu bisa menyebabkan patah tulang. Nama medisnya adalah fraktura. Kemudian ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini sendiri adalah pengeroposan tulang, biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh usia. Kemudian ada fisura atau retak tulang. Beda dengan patah tulang, kalau di fisura ini hanya retak ya, tapi tetap saja ini akan mengganggu sistem yang lainnya atau sistem gerak kalian sendiri. Kemudian 3 gambar di bawahnya itu juga sudah sering kalian lihat, ada lordosis, bentuk tulangnya membengkok ke depan. Kemudian ada skoliosis, bentuk tulangnya dia membengkok ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian kifosis, bentuk tulangnya membungkuk ke belakang. Kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan tulang? Nah, kalian bisa melakukan beberapa cara untuk menjaga kesehatan tulang kita. Yang pertama, makan makanan yang cukup, yang banyak mengandung kalsium. Kemudian olahraga teratur. Kemudian berjemur pada sinar matahari, karena sinar matahari itu membantu pembentukan vitamin D di tubuh kalian yang sangat penting sekali untuk membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Jadi bukan mataharinya ngasih vitamin D ke kita ya. Sinar matahari hanya membantu tubuh kita untuk pembentukan vitamin D yang nantinya digunakan untuk penyerapan kalsium pada makanan yang kita makan. Selain cara-cara tersebut, kalian juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D secara langsung.